Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-247. Sultan minta kembalinya Adipati Notokusumo yang dibuang ke Ceylon. Dari negeri Yogyakarta, Sultan mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal di Betawi. Yang diutus membawa surat adalah seorang ofisir Belanda. Melalui surat tersebut, Sultan meminta kepulangan mantan patih era Sunan Pakubuwono II, yakni Adipati Notokusumo. Juga kepulangan semua putra yang ditinggalkan Pangeran Adinagoro dan Pangeran Ngabei. Mereka semua berada dalam pengasingan di Ceylon. Para putra tersebut kini telah dewasa dan oleh Sultan diminta agar dikembalikan ke tanah Jawa. Gubernur Jenderal sudah mengabulkan permintaan Sultan. Segera para pembesar yang disebut di atas dibawa ke Semarang. Sultan memerintahkan Mayor Dongkel membawa 2 kerabat dan 4 punggawa menjemput ke Semarang. 2 kerabat yang menyertai Dongkel adalah Pangeran Notokusumo dan Pangeran Pakuningrat. 4 punggawa adalah Tumenggung Ronodimurti, Tumenggung Martoloyo, Tumenggung Kartonadi, dan Tumenggung Mangkudirjo. Pangeran Notokusumo membawa prajurit Nirboyo, Jogoboyo, Jogosuro, Wirobrojo, dan Brojonolo. Mantri dalam sejumlah 24 ikut serta, dengan 300 prajurit berkuda. Digabung dengan pasukan 4 punggawa, rombongan yang ke Semarang berjumlah 1.400 prajurit berkuda dan 600 prajurit darat. Mayor Dongkel sendiri membawa 24 dragonder. Singkat cerita, pasukan Mataram sudah sampai di Semarang. Pasukan garis depan berhenti di sepanjang pinggir jalan. Tambur dan seruling berbunyi dari pasukan yang berbaris. Prajurit dalam yang dibawa Pangeran Notokusumo terlihat asri busananya. Gubernur keluar menyambut Pangeran Notokusumo dan Pangeran Pakuningrat di halaman. Kedua pangeran dan para bupati berdiri tegap di muka barisan. Gubernur berkata kepada Adipati Notokusumo, "Bapak Adipati, segeralah. Lihat, itu pasukan punya anak Bapak semuanya." Adipati Notokusumo mendekat, heran melihat para pasukan. Adipati Notokusumo kemudian bertanya, "Nak Adipati Semarang, orang Jawa sekarang berganti cara dalam menata pasukan ya?" Ki Surodimenggolo menjawab, "Benar, zaman sudah berganti. Sejak Pangeran Mangkubumi memulai perang, seperti itulah cara menata barisan. Waktu dulu masih di hutan, gelar pasukan juga seperti itu dan membuat gentar para kumpeni. Walau sedikit, kalau diserang bisa mengepung musuh yang lebih banyak dengan cara berpencar. Ketika sudah menjadi sultan, gelar pasukan seperti itu dilestarikan." Sang Adipati bertanya, "Nah Adipati, mereka itu berhenti menunggu apa?" Adipati Semarang berkata, "Mereka yang berempat yang berpayung hijau dan 1 berpayung putih. Yang berpayung putih itu Pangeran Pakuningrat atau Raden Anggadiwirya. Apakah Anda tidak mengenali putra Anda sendiri?" Raden Adipati Notokusumo bergetar, dan seketika air mata deras mengalir. "Oh, itu si Jumbo sudah besar dan gagah seperti itu. Dulu seperti Angkawijoyo, sekarang besar dan tinggi seperti Baladewa. Perawakannya gagah membuat gentar," berkata pelan Adipati Semarang. Yang 4 berpayung hijau itu punggawa Mataram, Tumenggung Ronodimurti, Mangkudirjo, Kartonadi, dan Martoloyo. Jumlah tumenggung yang menjemput Anda ada 4 dan 2 pangeran. Ofisirnya 1, si Mayor Dongkel. Mereka berhenti karena menunggu panglima mereka yang masih berada di Buntas, yakni Pangeran Notokusumo. Gubernur berkata, "Si Bapak mengapa tak mengenali putra Anda si Anggadiwirya? Dia dengan saya siapa yang lebih tua?" Jawab Adipati Semarang, "Selisihnya tidak jauh, sepertinya lebih tua Anda, Tuan."
Trompet terdengar berbunyi diselingi coro balen. Bergerombol para mahakersari mengiringi kedatangan Pangeran Notokusumo. Pangeran memakai baju beludru hitam dibordir, peci hitam berindak emas dan celana beludru ungu. Terlihat tampan, sedikit terkesan ringkih seperti Bambang Parikesit. Berpayung putih dan merokok. Mayor Dungkur naik kuda beriringan dengannya. Gubernur bertanya, "Siapa bapak ini?" "Pangeran yang baru datang." "Pangeran besar, patih dalam dan kepala rombongan. Nanti si bapak tak mengenali lagi, si Sumodiryo. Dulu lurah Mantri Anom, atau juga dulu bernama Raden Supomo. Anda masuklah menunggu di dalam. Anda tidak usah ikut menyambut keluar." Pangeran Notokusumo dan Mayor Dongkel turun dari kuda lalu bersalaman dengan Nicholas Harting. Pasukan menyambut dengan tembakan kehormatan. Gending kodok ngorek berbunyi bersama kala ganjur. Suaranya mengalun membuat heboh negeri Semarang. Adipati Notokusumo selalu bertanya tentang tata cara penyambutan pejabat. Adipati Semarang dengan tekun menjelaskan tata cara yang berlaku sekarang. Penyambutan pejabat secara militer seperti orang yang hendak maju berperang. Adipati Notokusumo dan Adipati Semarang kemudian mundur ke dalam, menempati kursi yang telah disediakan. Adipati Notokusumo dan Adipati Surodimenggolo duduk berdampingan. Gubernur dan Pangeran Notokusumo lama beranggulan. Gubernur lalu membawa Pangeran Notokusumo masuk ke dalam dan duduk. Setelah berada di dalam, Pangeran Notokusumo dan Pangeran Pakuningrat segera ditunjukkan kepada sang ayah, Adipati Notokusumo. Keduanya segera mendekat dan merangkul kaki sang ayah di kanan kiri sambil menangis terseduh-seduh. Sang ayah pun menyambut dengan merangkul dan air mata pun tak dapat ditahan lagi. Setelah reda tangis para punggawa dari Mataram, giliran melakukan sungkem kepada Adipati Notokusumo. 4 temenggung yang ikut ditanya namanya. Mereka menyebutkan namanya. 2 bupati berasal dari Kedu, Mangkudirjo dan Rono Dimurti. Yang berasal dari Sukowati ada 2, Temenggung Martoloyo dan Temenggung Kartonadi. Mereka adalah andalan sultan yang ikut merintis berdirinya kerajaan. Adipati Notokusumo sangat kagum melihat para punggawa yang gagah-gagah dan cekatan. Para temenggung semua lahir dari desa, tetapi cakap-cakap. Pangeran Notokusumo menyatakan kalau mereka berempat adalah panglima andalan dalam perang, yang selalu menjadi tulang punggung pasukan Sultan Yogyakarta. Yang dulu membunuh Mayor Clerk di perang Pajenar adalah si Dinda Kartonadi ini. Dan yang membunuh Kapten UC adalah Temenggung Mangkudirjo. Mereka panglima andalan yang cerdik mengatur pasukan, kata Pangeran Notokusumo. Gubernur berkata, "Bapak juga masih punya anak satu yang sangat pemberani. Namanya Pangeran Aryo Notoboyo. Dia kalau saja panjang umur sangat diharapkan menjadi pilar negara oleh Sultan. Juga merupakan menantu Sultan yang sangat pemberani." Mayor Dongkel menyambung, "Para unsir di Yogyakarta kalau berperang dipimpin Pangeran Notoboyo rasanya seperti dipimpin Sultan sendiri. Maka ketika putra Anda wafat, Sultan sangat bersedih. Sampai 4 bulan Sultan tidak mau keluar di balai pertemuan. Seluruh negeri Yogyakarta menjadi kebingungan karena sang raja tak mau makan dan tidur." Gubernur Nicholas Harting berkata, "Hei Pangeran Notokusumo, si Dongkel sangat khawatir melihat perilaku Sultan yang larut dalam kesedihan. Aku diminta tolong ikut membujuk agar luluh kesedihannya. Aku lalu mengirim surat 2 kali agar Sultan kembali mengurus kerajaannya. Juga aku sarankan agar sang Raja Surakarta ikut membujuk sang paman. Sultan masih sangat kehilangan Pangeran Aryo Notoboyo. Dasar masih kerabat dan juga menantu yang selalu dapat diandalkan menyelesaikan pekerjaan." Pangeran Notokusumo berkata kepada sang ayah, "Yang mereka bicarakan ini Dinda Raden Mas Koplo.
Adipati Notokusumo menangis terseduh sambil menunduk. Lalu bertanya, "Sudah berapa lama adikmu meninggal dunia?" Pangeran Notokusumo menjawab, "Sudah lebih 4 bulan yang lalu." Gubernur mengambil surat dari Sultan dan berkata, "Tepatnya 5 bulan kurang 5 hari." Pangeran Notokusumo lalu bercerita kepada sang ayah. Putra Paduka ketika wafat baru saja pulang dari medan perang memukul musuh di Gunung Kidul. Ada pemberontak bernama Pangeran Madukoro. Pemberontak berhasil ditumpas Dinda Notoboyo. Ada 150 prajurit musuh yang tewas. Yang menyerah ada 70 orang, semua dibawa ke Yogyakarta. Semenjak kepulangannya dari perang, Dinda Notoboyo menderita sakit sampai kemudian menemui ajal. Seluruh negeri Jogja goncang. Sultan sangat bersedih sampai berbulan-bulan tenggelam dalam kesedihan. Seperti yang sudah diceritakan tadi, sampai gubernur pun ikut-ikutan mengirim surat membujuk Sultan. Akhirnya surat sang putra Raja Surakarta yang kembali menyadarkan Sultan dari kesedihannya. Adipati Notokusumo sangat heran dan kaget. Sampai lama terus menangis terseduh-seduh meratapi kepergian putra yang belum pernah dilihat ketika dewasa. Pangeran Notokusumo tak habis-habis menceritakan tentang sang adik Pangeran Notoboyo kepada sang ayah. Juga tentang kasih sayang Sultan, tentang keberanian dan kecakapannya dalam perang. Bagi Sultan, Pangeran Notoboyo ibarat tangan kiri, sedang tangan kanannya adalah Pangeran Notokusumo dan Pangeran Pakuningrat. Keberanian Pangeran Notoboyo sudah dibuktikan ketika perang di Sampar melawan Pangeran Mangkunagara. Waktu itu punggawa Pangeran Mangkunagara membawa pasukan berkuda 400 dan prajurit darat sejumlah 600. Pangeran Notoboyo hanya membawa 200 prajurit berkuda. Walau demikian, Pangeran Notoboyo berhasil memporak-porandakan musuh. Tumenggung Ronodimurti yang ketika itu juga ikut berperang memberi kesaksian. Putra Paduka keberaniannya melebihi sesama. Almarhum Putra Paduka, anak Pangeran Notoboyo, sungguh perwira dalam perang, serta tinggi derajatnya sebagai panglima. Ketika perang Pasampar dulu sedang musim kering berkepanjangan. Setelah anak pangeran menerjang musuh, datang hujan angin besar yang membuat senapan musuh ngadat. Musuh yang kehujanan diterjang dengan tombak. Terjadi perang tombak dan musuh bubar berlarian tak bangkit lagi. Musuh lalu dikejar, banyak yang tewas dan tertangkap. Ada 30 prajurit musuh yang tewas. Prajurit Pangeran Notoboyo hanya seorang yang tewas dan 3 yang menderita luka-luka. Mayor Dongkel menyambung, makanya teman-teman opsir kalau menyerang musuh dipimpin Pangeran Notoboyo sangat suka hati. Tak ada rasa takut karena punya panglima perang yang tangguh dan cakap menerapkan gelar pasukan. Dia digadang-gadang sungguh oleh Sultan sebagai panglima perang menggantikan Sultan. Gubernur berkata, "Pangeran Aryo Notokusumo, berapa tukang pikul Anda?" Pangeran Notokusumo menjawab, "Hanya 300, sesuai perintah Sultan. Kalau kurang disuruh meminta tukang pikul dari gubernur, supaya dicarikan tukang pikul dari pesisir." Gubernur berkata, "Kalau begitu Anda akan agak lama di Semarang. Bisa 7 hari menunggu saya mencari tukang pikul. Kalau bisa terkumpul 500 atau lebih. Karena barang-barang ayah tuan dari Sri Ceylon banyak. Juga yang dulu berada di sini yang oleh sang raja diserahkan kepada kumpeni. Tetapi kumpeni tak mau menyentuhnya. Hanya dirawat saja. Masih utuh, tak ada yang cuil. Ini suratnya ada ratusan, berupa perabotan. Juga tempat candu ada 140. Kemarin saya buka ada yang sudah menjadi tanah. Tetapi kalau mau ditelan pun masih memabukkan." Para punggawa tertawa. Pangeran Notokusumo menyambung, "Itu malah semakin memabukkan." Kembali para bupati tertawa. Gubernur mempersilahkan Mayor Dongkel dan Pangeran Notokusumo
menginap di loji. Adapun rombongan lain ditempatkan di pondokan masing-masing.